Uncle Howdy akhirnya menjalani debut pertandingannya dengan gimmick misteriusnya di WWE, mengalahkan Chad Gable di episode Monday Night Raw pada tanggal 26 Agustus tahun 2024. Kemenangan ini benar-benar bikin heboh, gak cuma buat Gable, tapi juga seluruh WWE Universe. Pertandingan ini jadi momen penting yang ngelanjutin momentum dari kelompok Wyatt Six, yang perlahan tapi pasti mulai naik daun. Anggota lain dari grup ini juga udah dapat kemenangan penting, terutama melawan American Made dalam beberapa minggu terakhir. Semuanya kelihatan baik-baik aja buat Wyatt Six dan Uncle Howdy. Tapi kalau kita lihat jangka panjang, keadaannya mungkin gak bakal secerah itu. Kalau WWE gak hati-hati, mereka bisa aja terjerumus di dalam spiral yang berbahaya, timbulin beberapa kesalahan besar yang bisa ngerusak gimmick Uncle Howdy secara keseluruhan. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Oke, sebelum kita ngomongin kemungkinan masalah yang akan datang, penting buat ngasih kredit atas apa yang udah WWE lakuin dengan benar sejauh ini untuk Uncle Howdy. Pengenalan dan pembangunan karakternya dilakukan dengan metode yang lambat dan hati-hati, mirip dengan pendekatan slow burn yang sering dipakai WWE belakangan ini. Strategi ini bikin karakter Uncle Howdy makin kuat, dengan setiap penampilannya nambahin lapisan misteri yang bikin penasaran dan bikin dia dan Wyatt Six makin dihormati. Meski ada beberapa fans yang merasa kesal karena debut Wyatt Six lama banget dipanas-panasin, hasil akhirnya benar-benar memuaskan. Grup ini dengan cepat jadi favorit penonton, selalu dapat reaksi paling heboh di setiap minggunya. Salah satu kunci kesuksesan Uncle Howdy adalah pembangunan karakternya yang benar-benar teliti. WWE bikin vignette yang keren banget, bukan cuma buat Howdy, tapi juga untuk setiap anggota Wyatt Six. Segmen-segmen ini berperan penting dalam membangun aura kelompok ini, bikin mereka jadi sosok yang dominan dan menyeramkan di roster. Dari debut mereka yang bikin merinding sampai momen-momen intens saat mereka ngejar Chad Gable, WWE berhasil ngetik semua kotak dalam hal presentasi. Yang paling penting, mereka nggak jatuh ke perangkap yang bikin Wyatt Six jadi magis atau terlalu supernatural, tapi lebih condong ke estetika yang lebih realistis dan creepy. Pendekatan ini terasa fresh, terutama di era WWE yang sering kesulitan menyeimbangkan antara realisme dan fantasi dalam storytellingnya. Di ring, Wyatt Six terus ngasih performa yang solid. Pertandingan mereka selalu dapat sambutan hangat dari penonton. Keunikan grup ini nambah variasi yang sangat dibutuhkan di program WWE, bikin mereka beda dari yang lain di roster. Tapi, meskipun semuanya kelihatan berjalan lancar sekarang, pertanyaannya adalah, sampai kapan WWE bisa mempertahankan momentum ini? Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi WWE dengan Uncle Howdy adalah gimana caranya ngembangin karakter ini ke tingkat yang lebih tinggi tanpa kehilangan esensi dari apa yang bikin dia spesial. Secara historis, gimmick yang spooky atau supernatural di WWE seringkali kesulitan mempertahankan efektivitasnya seiring waktu. Selain dari pengecualian legendaris seperti The Undertaker, banyak karakter semacam ini yang akhirnya kehabisan tenaga, jadi repetitif, atau malah jadi bahan bercandaan. Bahaya ini sangat nyata buat Uncle Howdy. Misalnya, strategi Uncle Howdy saat ini yang ngejar heel seperti Chad Gable. Emang seru sekarang, tapi bisa jadi basi kalau WWE nggak bikin inovasi. Kalau setiap feud punya formula yang sama, mind games, entrance creepy, vignette menyeramkan, dan akhirnya menang, penonton mungkin mulai kehilangan minat. Repetisi ini bisa ngurangin dampak karakter tersebut, bikin dia susah untuk tetap jadi ancaman serius di mata penonton. Masalah lain adalah dampak kemenangan Howdy terhadap lawan-lawannya. Menang terus-terusan bisa sama merugikannya dengan kalah. Kalau Howdy terus menang melawan mid-card dan upper mid-card, itu bisa mulai merusak momentum mereka, bikin fans yang dukung mereka jadi kesel. Di sisi lain, kalau WWE mutusin untuk bikin Howdy kalah, itu bisa lebih parah lagi buat karakternya. Gimik yang sebesar dan semisterius Uncle Howdy harus dilindungi. Kekalahan yang sering bisa ngerusak aura karakternya dan bikin dia kelihatan lemah, mengikis kerja keras WWE dalam membangunnya. Masalah ini makin rumit kalau kita ngomongin soal perebutan gelar. Karakter seperti Uncle Howdy seringkali nggak cocok masuk ke dalam perebutan gelar, terutama di era di mana gelar-gelar WWE sangat identik dengan performa di dalam ring dan keunggulan teknis, bukan gimmick yang berlebihan. Nge-push Howdy ke perebutan gelar bisa jadi bumerang, bikin pertandingan yang nggak sesuai dengan ekspektasi penonton terhadap championship match. Mungkin aspek paling mengkhawatirkan dari masa depan Uncle Howdy itu adalah pengalaman WWE dengan karakter yang serupa.
terutama Bray Wyatt. Perjalanan Bray di WWE adalah contoh nyata bagaimana hal-hal bisa salah untuk Uncle Howdy. Meskipun jadi salah satu karakter paling kreatif dan menarik dalam sejarah modern WWE, momentum Wyatt berkali-kali tergelincir sama keputusan booking yang buruk. Entah itu kalah dari John Cena di WrestleMania 30, dikalahkan sama The Undertaker, atau kekalahan yang paling terkenal dari Randy Orton dan Goldberg. Setiap kekalahan ini secara bertahap merusak kredibilitas dan auranya. Kekalahan-kekalahan ini nggak cuma kekalahan di dalam ring. Mereka simbol dari perjuangan WWE untuk menangani karakter-karakter yang ada di luar arketipe gulat tradisional. Ketidakmampuan perusahaan untuk mempertahankan momentum Bray Wyatt menunjukkan bahwa Uncle Howdy bisa menghadapi nasib yang sama. Nggak seperti Bray Wyatt, yang adalah seorang pendongeng ulung dan bakat luar biasa di dalam ring, Bo Dallas yang memerankan Uncle Howdy masih harus membuktikan bahwa dia bisa melewati rintangan yang sama. Meski Bo jelas berbakat, dia menghadapi tantangan untuk memenuhi warisan kakaknya, sambil berusaha mempertahankan integritas dari karakter yang memang sulit untuk di-booking dalam jangka panjang. Selain itu, kecenderungan WWE untuk terlalu mengekspos atau salah menangani karakter unik ini menimbulkan kekhawatiran tentang seberapa lama mereka bisa menjaga Uncle Howdy dan Wyatt Six tetap segar. Feud non-gelar kelompok ini memang menarik sekarang, tapi berapa kali mereka bisa mengulang trope yang sama sebelum penonton mulai bosan? WWE harus berjalan di atas tali yang tipis untuk menghindari kesalahan yang sama yang mereka lakukan dengan Bray Wyatt. Dan itu membutuhkan pemikiran kreatif dan perencanaan yang hati-hati. Untuk mencegah Uncle Howdy mengalami nasib yang sama seperti karakter serupa di masa lalu WWE, penting bagi WWE untuk terus mengembangkan karakter ini. Ini berarti menghindari perangkap storyline yang berulang dan menemukan cara baru untuk menantang Howdy dan lawan-lawannya. WWE punya kesempatan untuk belajar dari kesalahan masa lalu mereka dan menciptakan alur karakter yang melampaui pola gimmick spooky sebelumnya. Salah satu arah yang mungkin bisa diambil adalah memperdalam aspek psikologis dari karakter Uncle Howdy. Daripada hanya mengandalkan main games dan dominasi fisik, WWE bisa mengeksplorasi storyline yang menggali dampak mental dan emosional dari kehadiran Howdy pada lawan-lawannya. Ini akan menambah dimensi baru pada karakternya, membuatnya lebih dari sekedar sosok yang menakutkan, tetapi juga ancaman psikologis yang nyata. Dengan begitu, WWE bisa memperpanjang relevansi karakter ini dan menjaga penonton tetap terlibat dalam perjalanannya. Selain itu, WWE sebaiknya mempertimbangkan untuk mengintegrasikan Uncle Howdy ke dalam narasi yang lebih kompleks yang melibatkan bintang-bintang top lainnya. Dengan menggabungkan alur ceritanya dengan pemain-pemain besar lainnya, WWE bisa mengangkat Howdy tanpa harus nge-push ke dalam perebutan gelar. Narasi-narasi ini bisa melibatkan aliansi, pengkhianatan, dan konflik yang menguji ketahanan Howdy dan memaksanya untuk beradaptasi, sehingga membuat karakternya tetap dinamis dan sulit ditebak. Sebagai kesimpulan, meskipun debut dan perjalanan awal Uncle Howdy di WWE telah berhasil, ujian sebenarnya masih ada di depan. WWE punya sejarah yang sulit dalam mempertahankan momentum karakter seperti Uncle Howdy, dan tantangan mereka dalam membooking dia sangat besar. Namun, dengan perencanaan yang hati-hati dan komitmen untuk evolusi kreatif, WWE punya potensi untuk menjaga Uncle Howdy dan Wyatt Six tetap relevan dan berdampak untuk jangka panjang. Kuncinya adalah menghindari kesalahan yang telah menjebak karakter serupa di masa lalu. Dengan belajar dari sejarah mereka dengan Bray Wyatt dan gimmick spooky lainnya, WWE bisa memastikan bahwa Uncle Howdy nggak cuma jadi kenangan semata dalam sejarah panjang perusahaan ini. Sebaliknya, dia bisa menjadi karakter yang menentukan era ini, asalkan WWE menanganinya dengan perhatian dan detail yang layak diterima, sama gimmick yang kompleks. Hanya waktu yang akan menunjukkan apakah mereka bisa mengatasi masalah ini. Komen prediksi kalian untuk Uncle Howdy dan Wyatt Six di masa depan. Apakah mereka akan sukses, atau kasus mereka akan sama dengan Bray Wyatt atau The Fiend? Komen prediksi kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you.